Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listi Ismiatun, mahasiswi Magister Informatika UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan memenuhi penilaian ujian akhir semester dengan membuat sistem klasifikasi menggunakan decision tree. Nah, decision tree ini sendiri merupakan metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree ini adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree atau pohon-pohon dan nantinya akan membentuk suatu aturan keputusan. Nah, manfaat utama dari penggunaan decision tree ini adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Nama lain dari decision tree ini adalah chart atau classification and regression tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon, yaitu klasifikasi dan regresi. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan dataset dari UCI Machine Learning Repository dan saya menggunakan lensa dataset, di mana nantinya pohon keputusannya itu bisa apakah pasien tersebut dapat menggunakan memerlukan lensa kontak atau tidak. Nah, dari dataset ini saya download, kemudian hasilnya berupa angka-angka seperti ini yang nantinya harus saya ubah terlebih dahulu menggunakan Excel, kemudian nanti saya harus mengubah ke file CSV, tapi sebelumnya saya ubah dahulu angka-angka tersebut dengan kategori atau nilai-nilai seperti berikut, di mana untuk umur untuk angka 1 itu adalah young, kemudian yang 2 adalah pre-presbiopic, kemudian yang ketiga adalah presbiopic. Nah, kemudian ini kategori yang pertama ini adalah rabun jauh, kemudian yang 2 ini adalah rabun dekat. Kemudian astigmatik adalah gejala, apakah dia memiliki gejala atau tidak. Kemudian untuk tear production rate adalah tingkat produksi air mata, apakah dia reduce atau normal. Nah, kemudian keputusannya apakah dia memerlukan kontak lensa atau tidak. Jika membutuhkan kontak lensa dibagi menjadi 2, tipe hard dan tipe soft. Nah, dari data ini diubah ke CSV, kemudian diimpor ke aplikasi WK GUI atau WK Explorer. Nah, di sini saya open file dataset yang tadi, kemudian setelah saya import filenya, saya masuk ke klasifikasi, kemudian saya memilih klasifikasi tree dan J48 untuk decision tree. Percentage splitnya saya menggunakan 80%, artinya 80% datanya ini nanti menjadi training set, kemudian sisanya yang 20% itu menjadi test set. Nah, kemudian setelah saya atur seperti ini, saya klik tombol start, maka akan muncul hasil yang seperti ini. Nah, hasil seperti ini kita bisa melihat bahwa tingkat keberhasilannya adalah 100%. Dari model ini dapat dibaca, di sini ada keterangannya, jika tingkat produksi air mata itu adalah reduce, maka pasien tersebut tidak perlu memerlukan kontak lensa. Tetapi jika tingkat produksi air matanya normal, maka dilihat apakah dia memiliki gejala atau tidak. Jika tidak, maka dia membutuhkan lensa kontak dengan tipe yang soft. Kemudian jika
gejalanya itu ada, maka dilihat lagi apakah dia rabun jauh atau rabun dekat. Kalau dia rabun jauh, maka dia membutuhkan lensa kontak dengan tipe hard. Tapi jika rabun dekat, maka dia tidak memerlukan lensa kontak. Nah, di sini supaya lebih mudah kita bisa melihatnya dengan pohon keputusan. Nah, di sini bisa dilihat dengan jelas bahwa di mana tear production rate ini jika reduce maka dia tidak memerlukan lensa kontak. Jika normal kemudian turun lagi apakah ada gejala atau tidak. Jika tidak maka dia memerlukan lensa kontak tipe soft. Jika iya maka dilihat lagi apakah dia memiliki rabun dekat atau rabun jauh. Jika rabun jauh, dia harus menggunakan lensa kontak yang hard. Kemudian jika rabun dekat, dia tidak memerlukan lensa kontak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menggunakan algoritma ini karena memang ini algoritma yang mudah atau yang paling saya kuasai, dan kemudian untuk dataset ini juga tidak terlalu banyak data yang digunakan. Nah, seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.